Asal-usul Selat Bali. Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang asal-usul Selat Bali. Dari kisah ini, kita dapat belajar untuk memperbaiki diri, menghargai bantuan yang diberikan kepada kita, memikirkan konsekuensi tindakan kita, dan bersedia menerima perubahan untuk kebaikan diri dan orang lain. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Oke, mari kita dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di Kerajaan Daha sekarang Pulau Bali, hidup seorang Brahmana yang sangat sakti bernama Sidi Mantra. Bukan hanya sakti mandraguna, tapi dia juga terkenal baik dan bijaksana. Karena kebijaksanaannya, Sang Yang Widya atau Batara Guru menganugerahkan seorang istri cantik jelita. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga diberi banyak harta. Selanjutnya, setelah beberapa tahun menikah, Sidi Mantra dikaruniai seorang anak yang kelak ia beri nama Manik Angkeran. Di bawah bimbingan ayahnya, Manik Angkeran menjadi pria yang pemberani dan gagah. Namun sayangnya, Manik Angkeran tidak mewarisi sikap baik dari ayahnya. Dia memiliki hobi yang buruk, yakni gemar berjudi. Di meja perjudian, dia sering mengalami kekalahan, sehingga terpaksa mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya, bahkan berhutang pada orang lain. Namun kekalahan yang membuat dia berhutang tidak membuat ia jera. Ia justru semakin ngawur dalam berjudi sampai hutangnya menumpuk dan tidak mampu membayarnya. Akhirnya, Manik Angkeran meminta tolong kepada ayahnya, dan sang ayah yang kasihan kepada anaknya lalu mencari cara untuk mendapat solusi. Sidi Mantra lalu berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan kepada sang dewa. Setelah sekian lama berdoa, tiba-tiba dia mendengar suara gaib. Wahai Sidi Mantra, aku telah mendengar doamu. Sekarang pergilah engkau ke Gunung Agung. Di gunung itu bersemayam naga besukit. Mintalah sedikit hartanya. Setelah mendapat wangsit, Sidi Mantra pun menuju Gunung Agung. Karena gunung tersebut keramat, menjadi tidak banyak orang yang ke sana, sehingga hutannya sangat rimbun dan jalan setapaknya sangat terjal. Setelah bersusah payah, akhirnya ia sampai di kawah Gunung Agung. Dia lalu bertapa sembari memukul genta. Dia membaca mantra dan memanggil-manggil nama naga besuki. Karena dipanggil, akhirnya sang naga keluar. Setelah mendengarkan keinginan Sidi Mantra, naga besuki mulai menggerakkan tubuhnya. Saat menggerakkan tubuhnya, dari sisiknya keluarlah emas dan intan. Naga besuki menyuruh Sidi Mantra untuk mengambilnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Sidi Mantra mohon diri. Sesampainya di rumah, ia pun memberikan harta itu kepada Manik Angkeran, sembari mengharap anaknya bertaubat dari judi. Namun harapan Sidi Mantra pupus. Karena bukan bertobat, Manik Angkeran kembali berjudi
karena mendapat modal judi, dan dia kalah lagi sehingga memiliki hutang. Manik Angkeran sekali lagi minta bantuan ayahnya. Namun kali ini, Sidi Mantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran mulai berpikir bagaimana cara untuk membayar hutang-hutangnya. Manik Angkeran mendengar dari temannya bahwa harta itu didapat dari kawah Gunung Agung. Manik Angkeran tahu untuk sampai ke sana, dia harus membaca mantra. Tetapi dia tidak pernah belajar mengenai doa dan mantra. Ia kemudian mencuri genta milik ayahnya, sewaktu ayahnya tengah tidur. Dia lalu pergi ke Gunung Agung dengan membawa genta tersebut. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan gentanya. Mendengar suara genta tersebut, segera saja naga Besuki keluar dari persembunyiannya. Bukan main takutnya Manik Angkeran setelah ia melihat naga Besuki. Dengan perasaan takut, Manik Angkeran menyampaikan maksud kedatangannya ke Gunung Agung. Setelah naga mendengar maksud kedatangan Manik Angkeran, dia berkata, Hai Manik Angkeran, aku tahu kamu sangat butuh bantuanku, dan aku akan menolongmu, tapi kamu harus berhenti berjudi. Manik Angkeran yang terpesona akan harta tersebut, dia menyetujui syarat tersebut. Namun setelah memegang emas-emas itu, sifat serakah muncul dari hati Manik Angkeran, dan ia memiliki niat jahat untuk mendapat semakin banyak emas. Dan ketika naga hendak berbalik badan untuk kembali ke sarangnya, dan sontak Manik Angkeran menebas ekor naga. Naga Besuki merasa kaget dan kesakitan, sehingga sangat murka dengan ulah Manik Angkeran. Naga Besuki langsung mengejar Manik Angkeran. Manik Angkeran yang sudah lari, saat sang naga kesakitan, akhirnya naga tak mampu mengejarnya. Tetapi sang naga Besuki tidak habis cara dengan kesaktiannya. Manik Angkeran terbakar menjadi abu sewaktu jejaknya dijilat sang naga. Kematian Manik Angkeran tentu membuat Sidi Mantra sangat bersedih, dan bukan hanya bersedih, dia juga malu kepada naga Besuki. Lalu, ia mengunjungi sang naga untuk memohon maaf akan kelakuan anaknya, dan ia juga memohon naga Besuki untuk menghidupkan anaknya kembali. Naga Besuki menyanggupinya dengan syarat ekornya dapat kembali seperti sedia kala. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra dapat memulihkan ekor naga. Setelah Manik Angkeran dihidupkan, dia minta maaf dan berjanji akan menjadi orang baik. Sidi Mantra tahu bahwa anaknya sudah bertobat, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama. Manik Angkeran, kau harus sadar akan kesalahanmu, dan oleh kesalahanmu, aku tak bisa lagi hidup bersamamu, kata Sidi Mantra. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Manik Angkeran tiba-tiba hilang, dan tempat Manik Angkeran berdiri, muncul sebuah sumber air yang makin lama makin besar, sehingga menjadi sebuah laut.
Dengan tongkatnya, Siddhi Mantra membuat garis yang memisahkan dirinya dengan anaknya. Meskipun Manik Angkeran awalnya terjerumus dalam perilaku buruk seperti berjudi dan mencuri, dia akhirnya menyadari kesalahannya dan bertobat. Pesan positifnya adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Ketika naga Besuki membantu Manik Angkeran dengan memberinya harta karun, Manik Angkeran seharusnya menghargai bantuan tersebut dan tidak membalas dengan tindakan kejam. Ini mengajarkan kita pentingnya bersyukur atas pertolongan yang kita terima dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi yang buruk. Tindakan kejam Manik Angkeran terhadap naga Besuki memiliki konsekuensi yang serius, yaitu kebakaran hingga dia menjadi abu. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memikirkan konsekuensi dari tindakan kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali oleh ayahnya, dia meminta maaf dan berjanji untuk menjadi orang baik. Ini menunjukkan pentingnya kesediaan untuk bertobat dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Siddhi Mantra memisahkan dirinya dari Manik Angkeran setelah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang perpisahan diperlukan untuk menerima perubahan dan memulai kembali.